Adik-adik, selamat hari Minggu kembali bersama dengan Kak Lisa. Hari ini, Minggu kita hari ini dinamakan dengan Minggu Trinitatis, di mana sebelumnya kita sudah mengadakan Hari Pentakosta. Setelah Hari Pentakosta, kita akan memasuki Minggu Trinitatis. Minggu tema kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas umatnya. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau ingatkan, ambil posisi duduk yang paling nyaman, siapkan catatan, siapkan Alkitabnya juga, karena kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah kita panggil kembali sukacita, kita bangkitkan semangat kita mau saat teduh lebih dahulu. Kita siapkan hati kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita lebih panjang lagi ke belakang, kita mau nyatakan sukacita kita hari ini, bersuka dalam Tuhan. Kita semua tepuk tangan, kita nyatakan semangat kita hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mulai lipat tangan kita sama-sama. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari Minggu ini Tuhan, Kau bisa memberkati kami bisa beribadah di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami layak di hadapan-Mu pada hari ini. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, kesalahan.
kami penuh dengan hal-hal yang membuat Tuhan sedih 1 minggu ke belakang. Tapi pada hari ini Tuhan, kami rindu kami bisa menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Karena hidup kami tanpa Tuhan, kami mending tidak hidup Tuhan. Tapi pada hari ini, biarlah orang-orang hina seperti kami ini ada di hadapan-Mu Bapa dan menerima hadirat-Mu pada hari ini. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah rumah adik-adik sekolah minggu, supaya kami bisa menikmati ibadah-Mu pada hari ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap lawat kami satu persatu, ketika kami satu ada yang sakit Tuhan pada hari ini. Biar kiranya Tuhan Kau yang lawat hati kami, supaya kami tidak merasakan kehampaan pada hari ini. Tapi biarlah hadirat-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini Tuhan, sehingga kami dapat merasakan sukacita dan penghiburan selalu dari Tuhan. Pada hari ini Tuhan, biarlah sepanjang ibadah yang akan berlangsung pada hari ini Engkau tetap turun tangan, supaya kami bisa kusyuk hari ini. Segala mungkin kebingungan, ketidakfokusan yang ada di dalam diri kami, mari Tuhan Kau yang tolak itu Tuhan dengan kuasa-Mu. Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami selalu mendukakan hati-Mu Tuhan. Biar akhirnya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Engkau akan menyucikan kami Bapa, sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan tinggal di dalam hati kami. Begitu juga dengan pendeta kami akan membagikan firman Kau, berkati hamba-Mu Tuhan, supaya firman itu tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang ke-10 dan juga ayat bulanan kita hari ini, kita mau kembali lagi nyatakan pujian kita sama Tuhan. Begitu sempurna dan begitu indahnya Tuhan menciptakan bumi buat kita saat ini, dimana kita berpijak pada saat ini. Lalu kidung jemaat kita yang nomor 64, bila kulihat bintang gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak cukup aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah adik-adik, sebelum kita nyatakan doa syafaat kita mau kembali lagi naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia yakin tahu. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Mu Tuhan. Sampai pada hari ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa di hadapan-Mu.
Kami mau berdoa secara pribadi Tuhan buat negara kami pada saat ini sedang mengalami dilema Tuhan. Mari Tuhan Kau yang melawat negara kami ini, bumi kami ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi alasan ini semuanya terjadi, tapi kami percaya Tuhan Kau yang memegang kendali apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melewati waktu yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat keluarga kami, saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan waktu mereka Tuhan untuk keluarga mereka. Mari Tuhan Kau yang berkati mereka Tuhan dengan hati yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, sehingga kami dapat melewati apa yang terjadi saat ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini melewati pendidikan dari rumah, dan mungkin ada yang tidak melewati pendidikan Tuhan karena wabah ini Bapak. Berikan mereka, ajari mereka di rumah Tuhan, supaya mereka tetap menerima pendidikan seperti biasanya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak mau kenalin satu lagu sekolah minggu waktu kakak masih kecil nih. Bukunya sekolah minggu, Marta tahu mana tuh? Marta tahu manukir di mana ni minggu ini. Marta tahu aku koko dungo madak sekolah minggu ini. Dungo madak sekolah minggu ini. Dungo madak sekolah minggu ini. Makuling giring-giring. Makuling giring-giring di manapun ni minggu ini. Beta itu bagus kali jai. Wow menangi honat mani Tuhani. Wow menangi honat mani Tuhani. Wow menangi honat mani Tuhani. Shalom adik-adik semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Amang bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara
dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita bacakan tadi, ada 3 poin yang mau Amang sampaikan kepada kita sebagai bahan renungan dalam ibadah hari ini. Di mana manusia sebagai ciptaan Allah mempunyai 3 relasi atau hubungan yang sangat penting diperhatikan dalam hidupnya. Yang pertama, relasi atau hubungan antara manusia dengan Allah. Dalam hal ini, manusia harus sadar bahwa manusia harus bertanggung jawab kepada Allah dalam setiap perbuatannya. Dalam melakukan segala sesuatu, manusia harus taat kepada firman Allah, dan itu hanya untuk memuliakan nama Allah. Sebagai anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita menjalin relasi yang baik dengan Allah? Tentu salah satu tugas kita, tugas adik-adik semua, belajar yang baik. Perlu ada diperhatikan, belajar yang baik itu bukan hanya supaya pintar. Kalaupun tujuan belajar supaya pintar, tapi perlu kita lihat, bukan itu tujuan satu-satunya. Tetapi kita harus mengingat bahwa kita belajar dengan baik itu menunjukkan kepatuhan kita kepada Tuhan. Pertanda kita bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Jangan asal belajar bermain-main, tetapi betul-betul bertanggung jawab dengan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, relasi antara manusia dengan sesama manusia. Allah menciptakan manusia tidak seorang diri. Awalnya Allah menciptakan Adam. Tetapi Allah melihat Adam kesepian. Maka Allah menciptakan seorang pendamping bagi dia, yaitu Hawa, seorang perempuan. Artinya apa? Dalam menjalin relasi antara manusia dengan sesama manusia, kita tidak boleh egois. Tidak boleh mementingkan diri sendiri, tapi harus saling mengasihi, harus saling tolong menolong. Itu ajaran Tuhan Yesus kepada kita semua. Yang ketiga, relasi antara manusia dengan alam. Tadi kita baca ayat firman Tuhan, kepada manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola semua ciptaan Allah. Artinya Allah memerintahkan manusia untuk mengolah tanah, menggali sumber daya bumi, mengembangkan semua potensi yang ditemukan di dalam alam tersebut. Seperti sains, teknologi, seni, pengembangbiakan binatang contohnya, dan sebagainya. Artinya apa adik-adik? Manusia tidak ditugaskan Allah untuk hanya mengolah alam. Jangan dipakai untuk memuaskan diri. Jangan dipakai sesuka hati yang bisa mengakibatkan kerusakan, merugikan orang banyak. Tetapi manusia juga harus bertanggung jawab untuk memelihara, untuk mengawasi, merawat, dan melestarikan bumi dengan penuh tanggung jawab. Dan ini adalah mandat dari Allah. Kelola kata Allah, kuasai kata Allah, bukan berarti suka-suka hati. Harus bertanggung jawab menjaga kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang diciptakan Allah. Manusia di sana harus bertanggung jawab. Hadirin semua, tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Alam. Apa alam ini? Di samping seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, ada gunung, pohon, laut, sungai, matahari, bulan, bintang. Semuanya adalah ciptaan Allah. Tetapi di zaman sekarang ini sampai saat ini
masih ada orang yang percaya kepada hal-hal yang duniawi. Contohnya menyembah matahari, menyembah gunung yang dikira keramat dan sebagainya. Adik-adik semua, dalam hukum Taurat pertama dan Taurat kedua, Allah sudah berpesan, tidak ada Allah lain dan tidak boleh menyembah kepada siapapun selain kepada Allah saja. Maka yang Amang sebutkan tadi, bahwa mereka bukan Allah, mereka bukan punya kuasa sehingga manusia harus menyembah. Manusia tidak boleh menyembah itu. Manusia tidak boleh menyembah ciptaan Allah. Hanya Allah saja yang harus kita sembah. Jadi kita harus mengingat siapa yang berkuasa, siapa yang berhak, tentu penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Dan kita sebagai manusia harus untuk menunjukkan tanggung jawab kita dalam mengelola semuanya itu. Nah, manusia melakukan semua itu bukan untuk memperkaya diri atau menyombongkan diri sendiri, tetapi hanya untuk memuliakan Allah. Kita harus menunjukkan sikap memuliakan Allah ketika kepada manusia diberikan kuasa untuk mengelola ciptaan Allah. Adik-adik saudara yang beribadah pada saat ini, dunia ini bisa kita katakan panggung kemuliaan Allah. Jangan seperti kata penyanyi, dunia ini panggung sandiwara. Itu kata duniawi. Tapi kita harus melihat dunia ini harus menunjukkan kemuliaan Allah. Segala sesuatu diciptakan Allah untuk kemuliaan Allah. Maka berbicara tentang memuliakan Allah, hal pertama yang muncul di dalam pikiran kita atau yang perlu kita lakukan tentu beribadah. Ibadah itu dalam doakah, dalam nyanyiankah, dalam sikap perbuatan, bahwa seluruh hidup kita itu beribadah. Berdoa tadi, bernyanyi, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan supaya kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Nah, kesimpulannya adik-adik semua. Bagaimana kita cara merawat alam yang diberikan Allah kepada kita? Supaya nama Allah dimuliakan. Nanti kita jangan beralasan anak-anak belum bisa, kami belum mampu. Oh, ada hal sederhana. Bagaimana cara anak-anak ikut berpartisipasi memelihara ciptaan Allah? Yang pertama memang buat di sini tentu sederhana, tidak membuang sampah sembarangan. Ini ya, jajan jangan asal main lempar sampahnya atau disembunyikan di bawah tempat duduknya, tapi harus dibuang ke tong sampah atau ke tempat sampah. Itu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, ya ini harus pola hidup sehari-hari. Hemat menggunakan air, hemat menggunakan listrik. Ini mengajari kita pola hidup yang benar, semakin baik. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita hampir 100% di rumah. Tentu pola hidup yang baru dan mendisiplinkan diri dalam merawat kehidupan kita perlu kita terapkan. Hemat listrik, hemat air. Salah satu cara kita untuk menunjukkan tanggung jawab kita untuk memuliakan Allah. Dan juga menanam, memelihara tanaman. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, apabila kita sudah melaksanakan semua itu seturut dengan tujuan penciptaannya, maka kita telah memuliakan Allah. Disitulah kita menunjukkan hubungan kita dengan Allah baik. Dan kita melaksanakan tanggung jawab kita itu dengan benar. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah disapa oleh firman-Mu.
di mana Tuhan memberikan kepada manusia tanggung jawab untuk merawat, memelihara, mengelola bumi ini. Dan sebagai anak sekolah minggu, tentu kami juga terpanggil untuk melestarikan lingkungan kami, merawat ciptaanmu dengan menjaga kebersihan di sekitar kami, membuang sampah pada tempatnya, memelihara tanaman, menanam tanaman, hemat menggunakan air ataupun listrik adalah menunjukkan pola hidup yang baik, menunjukkan kepatuhan kami kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang membimbing kami, mengajari kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar dapat melaksanakannya, dan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Berkati Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Dan yang sedang menghadapi ujian dan masih berlangsung, berikan kepada mereka Tuhan kepintaran, kebijaksanaan, supaya mereka dapat menjawab setiap pertanyaan dan mendapat hasil yang sangat baik. Dan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, lindungi kami di masa pandemi ini supaya kami tetap dalam keadaan sehat. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Halo, siapa nih yang berulang tahun di bulan Mei? Nah, hari ini sama Kalisa lagi nih diucapinnya ya. Oke, buat adik-adik kakak yang berulang tahun di bulan Mei, kakak mau berdoa secara pribadi. Adik-adik kakak ini menjadi anak-anak yang selalu diberkati sama Tuhan dengan sukacita, semangat, mereka nggak pernah lemah ya. Terus Tuhan kasih hikmat. Dan kakak rindu banget ya adik-adik kakak nanti jadi melayani Tuhan di gereja. Oke, siap. Nah, walaupun hari ini gak ada lilin yang mau ditiup dan juga kue, nah kita mau nyanyikan tetap lagu ajaib kita ya adik-adik di sekolah minggu, lagu Selamat Ulang Tahun. Kita sama-sama nyanyikan dan tepuk tangan dengan semangat. Oke, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu.
Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.